Kita bersyukur baru saja kita mendapatkan ilmu Allah melalui guru kita Profesor Priyatno, dan kita sadari betul bahwa kita memang tadi banyak sekali kekurangan, maka kita bertorikoh sehingga kita menjadi sempurna. Sehingga Abah mengatakan beberapa hari terakhir usai Idul Fitri, beliau katakan adalah selamat jalan Ramadan 1 dan selamat datang Ramadan 2, 3 dan seterusnya. Ini semua adalah alat untuk bagaimana kita semua disempurnakan oleh guru melalui talqin, melalui bimbingannya, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang baik. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abah Ano mengatakan di dalam kitab Miftahus Sudur, wa hadhil kalimatu at-thayyibah kama tutahhiru dzakir 'anis syirkil jali tutahhiruhu 'anis syirkil khafi. Tutahhiruhu 'anis syirkil khafi. Jadi kalimat la ilaha illallah ini yang sudah ditalkinkan, betul tadi kata guru kita Profesor Priyatno, itu menghapuskan dosa. Dosa baik yang nampak dan yang tidak nampak. Salah satu dosa yang nampak adalah syirik. Yang tidak nampak juga syirik. Yang nampak adalah syirik jali, yang tidak nampak adalah syirik khafi. Maka orang berdosa. Nah, syirik jali ini adalah perbuatan menyekutukan Allah, sehingga kita berdosa. Syirik jali ini perbuatan menyekutukan Allah, sifatnya terang-terangan, jelas, nyata. Maka syirik jali ini syirik besar, dosa besar. Orang yang melakukan syirik jali, maka murtad. Dia keluar dari Islam. Contohnya apa? Menyembah berhala, berdoa kepada selain Allah. Ini syirik jali ini, syirik besar. Kemudian minta pertolongan misalkan pada makhluk gaib selain Allah. Ini adalah dosa besar. Sehingga Al-Quran mengatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang-orang syirik ini. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa kalimat la ilaha illallah dapat menyempurnakan, dapat mensucikan bagi penzikir yang dosanya syirik jali. Masya Allah gitu. Bahkan tadi Profesor Priyatno mengatakan 4.000 dosa. Artinya sebuah jaminan sebagaimana dikatakan pengersa Abah bahwa orang-orang yang punya syirik jali maka disempurnakan, disucikan, dibersihkan dari dosa-dosanya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian ada syirik yang namanya atau dosa yang sifatnya khafi. Kesyirikan tersembunyi atau kecil. Pusatnya di hati. Nah, ini yang sering kita dapati ke diri kita masing-masing, termasuk saya. Contohnya apa? Syirik tersembunyi kecil itu tanpa disadari adalah contoh riya. Ingin dipuji orang. Sum'ah. Ingin didengar orang. Pelakunya itu berbuat baik kepada Allah, tapi hatinya ingin mengharap pujian dari selain Allah. Ingin mendapat pengakuan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu riya. Maka syirik khafi ini bisa jadi masuknya melalui apa? Melalui niat. Nah, maka menjadi penting niat kita selalu terus kita perbaharui ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Niat kita kalau salah, ini menjadi syirik. Kita manaki niatnya kita perbaiki. Kita zikir niatnya perbaiki. Kita khotaman niatnya perbaiki. Jadi pemangku manakib kita betul-betul perbaiki niatnya. Jangan sampai kita masuk dalam kategori syirik khafi. Yang diri fisik kita manakib, tapi hati kita bukan manakib. Nah, jadi betul-betul kita perbaiki niat kita manakib adalah karena Allah. Yang kedua, bisa jadi syirik khafi ini adalah tujuannya tadi. Tujuannya bukan ibadah kepada Allah. Nah, ini makanya syirik khafi ini merusak amal, merusak
semua amal-amal kita. Nah, maka disinilah jaminan dari guru kita bahwa manfaat atau fadilah lain dari kalimat thayyibah adalah apa? Adalah untuk bagaimana membersihkan, menyempurnakan daripada dosa besar yaitu syirik jali dan dosa kecil yaitu syirik khafi. Karena walaupun kecil, ini juga lama-lama menjadi besar dan merusak amal. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, pentinglah kita zikir jahar dan zikir khafi ini untuk menyempurnakan, untuk bagaimana membersihkan, menyempurnakan diri kita dari sekian banyak kekurangan-kekurangan, yaitu perbuatan-perbuatan dosa, bentuknya bisa jadi syirik jali, bentuknya bisa jadi syirik khafi. Nah, jadi kita perbanyak apa? Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah itu ada syaratnya. Apa? Syaratnya adalah zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah yang mengambil ijazah dari seorang guru yang berhati takwa. Nah, kita sebut adalah Syekh Mursyid. Sehingga Abah Ano mengatakan dalam kitab Miftahus Sudur, wa taj'aluhu kholison mukhlison. Selain membersihkan orang yang mempunyai syirik jali dan syirik khafi tadi, bagi orang yang berzikir, maka dia menjadikan kholison mukhlison. Apa itu? Kholison mukhlison itu adalah orang-orang ikhlas. Karena kalau ikhlas itu dari kata kholaso, artinya bersih, murni, sempurna, tidak tercampur. Itu ikhlas. Ikhlas itu artinya niatnya hanya untuk Allah. Ikhlas itu artinya tanpa harapan pujian selain Allah. Ikhlas itu artinya tanpa harapan pengakuan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi, hanya Allah Subhanahu wa taala. Hammuhum ilallah. Tujuannya hanya Allah. Suhluhum billah. Kesibukannya hanya untuk Allah, gitu. Rujuhum ilallah. Semua persoalan kembalikan kepada Allah. Itu ikhlas. Nah, maka dalam kita beribadah, berbuat apapun, maka masih ikhlas. Artinya tidak tercampur dengan niat apapun. Sebagaimana perintah Allah apa? Kita sering dengar Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kata Allah, kata Quran, padahal mereka hanya diperintah oleh Allah itu hanya untuk menyembah Allah dengan ikhlas, dengan sempurna, dengan murni, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama Allah. Nah, jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita menjadi ikhlas. Nah, contoh indikator ikhlas apa? Dipuji dan dicela sama saja, itu ikhlas. Guru kita pengerasa apa? Dipuji ya biasa saja, dicela ya biasa saja. Kalau kita kadang kalau dipuji merasa senang, tapi kalau dicela merasa tidak senang. Nah, ini belum ikhlas. Jadi antara dipuji dan tidak dipuji bagi orang ikhlas biasa saja. Tetap beramal meski tidak dilihat orang. Jadi ada orang, tidak orang, ada orang, tidak ada orang, sholatnya tetap awal waktu. Ada orang, tidak ada orang, manakibahnya datangnya awal waktu gitu ya. Apalagi seandainya manakibnya itu adalah ba'da isya. Wajib datang ketika maghrib dan isya amaliyah. Jangan sampai, mohon maaf, mentang-mentang penceramah, petugas, wakil talqin, manakibahnya ba'da isya, datangnya ba'da isya. Mestinya amaliyah dulu bareng-bareng maghrib isya. Itu yang dicontohkan Abah. Ketika manakibahnya ba'da subuh, ya datang sholat subuh berjamaah. Apalagi Abah mencontohkan sekarang apa? Yaitu waktu tahajud. Nah, itu artinya kita tetap beramal, tetap khotaman, tetap zikir, jahar, khofi. Ada yang dilihat atau tidak ada yang dilihat. Ada ikhwan ataupun tidak ada ikhwan. Tetap kita berzikir, tetap kita khotaman, tetap kita bermanakiban. Itulah ikhlas. Tetap beramal meski tidak dilihat orang. Kemudian tidak menyebutkan amal-amalnya. Tidak berhenti. Ini dalam kata-kata mutiara tanbih ini. Tidak berhenti berbuat baik walaupun disakiti orang gitu. Nah, jadi itu ikhlas.
artinya dia tetap terus berjalan. Nah, maka Bapak Ibu untuk menjadi orang yang ikhlas di sini jelas adalah harus menjadi ahli zikir. Jadi ikhlas itu tidak bisa didramatisasi, direkayasa, diubah perilakunya. Mungkin bisa disetting gitu ya. Sehari dua hari gitu bisa. Sebulan dua bulan mungkin bisa dipaksa gitu ya. Tetapi untuk selamanya tidak mudah. Untuk menjadi orang yang ikhlas, yang tulus, maka caranya ada zikir. Jadi kalau ditanya ikhlas dulu atau zikir dulu? Ya caranya ada zikir dulu yang banyak nanti menjadi orang ikhlas. Maka kita lihat banyak murid-murid Abah di mana-mana. Ketika zikirnya bagus, jaharnya bagus, khofinya bagus, menjadi ikhlas. Dia punya tenaga, maka dia ikhlaskan tenaganya untuk dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dengan tenaganya dia bantu manakib, dia bantu untuk bagaimana membersihkan tikar, membersihkan tempat manakib. Karena dia punya tenaga, tapi ikhlas. Dia bagaimana memfasilitasi dengan tenaganya untuk manakib misalkan. Bagi orang yang berilmu, maka dia memberikan solusi, memberikan pencerahan dengan ikhlasnya. Bagi yang punya harta, maka dia memberikan hartanya untuk manakib, dia mensedekahkan, jadi pemangku manakib dan seterusnya. Dia ikhlas. Kenapa? Karena tadi dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, orang-orang yang banyak zikir jaharnya dan zikir khafinya bagus, entah kenapa tiba-tiba saja diberikan oleh Allah hati yang ikhlas tadi. Seperti kata profesor apa? Disempurnakan oleh guru menjadi hati yang ikhlas. Hatinya nggak ikhlas, susah. Ketika punya uang disumbangkan, disedekahkan manakib, pasti berkurang. Hatinya nggak ikhlas, komplain gitu. Tapi tiba-tiba kok kenapa ya? Tiba-tiba biasa saja, dia seneng malah. Seperti Allah itu menghilangkan negatif emosinya gitu. Menghilangkan resistensinya gitu. Tiba-tiba kok saya tulus banget ya. Kok saya tiba-tiba mengalir begitu saja, tidak perhitungan. Nah, itu adalah disempurnakan oleh guru, disempurnakan oleh Syekh Mursyid. Hakikatnya disempurnakan oleh Allah melalui alatnya tadi kata Profesor Priyatno. Apa alatnya? Fasilitasnya adalah zikir la ilaha illallah dan zikir khafi yang ditanamkan di dalam diri kita semua. Nah, maka itulah Bapak Ibu ikhwan akhwat bahwa manfaat daripada zikir jahar dan khofi ini adalah menjadikan orang yang ahli zikir ini yaitu tadi bersih daripada syirik atau dosa besar dan dosa kecil. Tidak hanya itu, dia menjadikan orang yang ikhlas. Bahkan dalam kitab Miftahus Sudur wa aidon anna hadil kalimah tujaridul kuluba an hujbil alaiqi al-unsyuriyah wa tuzakki an-nufusa anir ili wasifatil hayawaniyah. Nah, selain itu apa? Maka dengan orang-orang yang banyak berzikir, maka Allah akan kosongkan hatinya, buka hijabnya dari ketergantungan sifat-sifat unsur manusia. Apa itu sifat unsur manusia? Secara fisik, ya unsur manusia apa? Ya malas, pengennya makan terus, minum terus, begitu ya. Makanya di Ramadan 2, Ramadan 3 ini kita teruskan. Kalau di Ramadan 1 kita terbiasa sahur, maka kita sahur dengan cara apa? Kita bangun qiyamul lail, kita tahajud, kita salat hajat, tasbih, zikir. Kita terbiasa subuh berjamaah, maka kita subuh, kita zikir, isyraq, isti'adah dan seterusnya. Kita terbiasa banyak baca Al-Qur'an, maka kita pun Ramadan 2, 3 baca Al-Qur'an dan seterusnya. Maka Abah menyempurnakan lagi. Ini kalimat profesor. Menyempurnakan lagi. Ramadan 2, Ramadan 3. Meromadonkan semua bulan. Nah, ini luar biasa. Di mana orang seluruh dunia, umat Islam, merasa kehilangan Ramadan. Merasa sedih, ditinggalkan. Tapi Abah katakan apa? Semua bagi kita adalah Ramadan. Abah meromadonkan semua bulan. Kenapa? Karena kita ada Lailatul Qadar. Karena kita punya zikir la ilaha illallah, punya zikir ismu zikrillah. Nah, maka kita bersyukur gitu. Jadi Ramadan 2, 3 dan seterusnya kita perbanyak qiyamul lailnya, perbanyak zikirnya. Itulah alat kita. Fasilitas
yang untuk menyempurnakan kita daripada kekurangan-kekurangan kita yang kita miliki. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'min. Saya berdoa kepada Allah wasilah dari bantuan Syekh dan yang punya manakib ini untuk beliau Profesor Priyanto diberikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin, ditambah-tambah rezekinya, dimudahkan segala Amin. urusannya, Amin. disoleh-solehahkan dan disukseskan anak-anaknya, Amin. keluarganya. Amin. Dan untuk Amin. kita semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.